Sampai ketemu saudara-saudaraku, dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang saya dapat dari bermeditasi. Kita sudah memasuki episode ke-39, episode per episode yang bukan saja sebagai seri tapi sebagai serial yang berhubungan satu episode dengan episode yang lain secara runtun. Menjelaskan apa itu meditasi, apa itu spiritual, apa itu ritual, dan apa yang didapat dari bermeditasi akibat perlakuan spiritual itu. Spiritual itu sendiri saya pahami sebagai bagaimana upaya atau berupaya untuk memahami atau mengetahui potensi diri, spirit, Tuhan, dan hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Pendekatannya melalui teknologi yang saya sebut sebagai meditasi. Tentu kita sudah lupa bagaimana analogi berpikir kita tentang konsep spiritual yang dimaknai sebagai penggalian akan potensi diri, Tuhan, spirit, dan hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Kajian awal tentu yang akan dicari adalah siapa Tuhan itu, gitu. Siapa Tuhan itu dikaji melalui pendekatan berbagai hal, tapi termasuk meditasi dan diskusi dengan para leluhur terkait dengan apa yang akan dicari. Tentu melalui proses panjang, lebih dari 20 tahun untuk bisa mendapatkan itu. Nah, terkait dengan bagaimana pencarian Tuhan, saya menggunakan semua alat ukur yang biasa kita gunakan, termasuk iman, dalil, fisik, asumsi. Kemudian dikonfirmasi dengan apa yang lagi digali dan dikonfirmasi lagi melalui pendekatan meditasi. Sehingga apa yang saya sampaikan adalah merupakan hal yang saya alami. Bukan dari cerita-cerita orang, bukan dari literatur-literatur, tapi apa yang saya alami ini yang akan saya sampaikan. Oleh sebab itu mungkin kita berbeda pendapat atau tidak sepakat dengan apa yang saya alami, tapi tidak apa-apa. Paling tidak apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan, nilai banding untuk kita berpikir tentang siapa sesungguhnya kita manusia ciptaan ini, siapa Tuhan kita, dan bagaimana kita harus bersikap sebagai hamba sekaligus sebagai co-create Tuhan itu sendiri. Jadi temuan-temuan itu berikutnya coba dirujuk dengan katakan firman atau statement Tuhan dari beberapa agama, tapi ada beberapa hal yang saya pegang. Pertama, siapa mengenal dirimu maka engkau akan mengenal aku. Artinya ada peluang untuk bisa mengenal Tuhan itu. Terus siapa yang kau sangka aku, itu bukan aku. Tapi aku seperti sangkamu. Kajian itu juga diperdalam sehingga kita bisa melangkah lebih jauh. Kemudian ada yang membuka peluang, sangat membuka peluang sehingga kita berani berpikir, beranalogi berpikir untuk menggali tentang ketuhanan itu dengan tidak merendahkan apa yang pernah ditemukan. Dengan tidak merendahkan atau tidak meniadakan apa yang telah digali oleh leluhur kita, oleh para nabi, para apa. Tapi ini adalah sebuah konsep berpikir, dan itu juga diperbolehkan dalam agama saya. Ketika kita tidak terpuaskan dengan tafsir-tafsir yang ditawarkan, kita boleh menggunakan akal. Memang alat ukur kita sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada kita, ya akal dan pikiran kita itulah alat ukur. Alat ukur yang sesungguhnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadikan alat ukur ini yang capable, yang bisa hasilnya bisa valid gitu. Nah, alat ukur itu digunakan, tapi harus dialami lebih valid lagi gitu. Itu pun belum tentu benar saat ini, karena kebenaran mutlak adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya berupaya untuk menjadi lebih benar gitu, sehingga kita nggak jauh-jauh banget lah kalau melenceng, kira-kira begitu. Ya paling nggak berpikirlah kita gitu, berpikir karena itu perangkat yang sangat bisa dihandalkan untuk menemukan sebuah jalan keluar dari segala persoalan-persoalan kita yang selalu bertanya-tanya kita, siapa aku sesungguhnya, siapa, dan seterusnya. Kira-kira begitu dasar berpikirnya, dasar kajian, logisnya begitu.
menggunakan semua alat ukur, mengkonfirmasinya melalui apa yang dicari, melalui pendekatan channeling atau pendekatan diskusi langsung dengan, katakan ketika kita mencari tahu tentang jiwa, saya akan berdiskusi dengan jiwa dan kemudian dikonfirmasi lagi melalui pendekatan meditasi yang saya anggap sebagai teknologi spiritual yang diberikan Tuhan buat kita untuk dapat lebih mengerti. Memang tujuan meditasi bukan menjadi sakti, bukan menjadi supi, bukan menjadi suci, bukan menjadi juga kiai, tapi menjadi mengerti. Dengan mengerti kita akan lebih mudah untuk melangkah arah mana yang akan kita tuju. Terkait dengan potensi diri kita, tentu kita harus menggali diri kita melalui pendekatan siapa mengenal aku, siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal aku, melalui pendekatan itu. Nah, kita paham bahwasanya kita terdiri dari 4 elemen, 2 elemen utamanya, yaitu fisik dan spirit. Fisik terbagi atas fisik kita ini yang terlihat dengan seluruh organ tubuh, anggota tubuh dan kelengkapan indera-indera. Terus ada pikiran juga fisik yang akan bisa menggerakkan fisik ini sebagai yang hidup untuk bisa beraktivitas terkait berucap dan berbuat. Nah, segala kelengkapan itu hanya memungkinkan kita untuk mampu melakukan 3 hal. Berpikir, berucap, berbuat. Oleh sebab itu ketemulah siapa akunya aku sebenarnya. Siapa Khairuddin Lubis sesungguhnya. Maka didalilkan bahwasanya akunya aku ketika sadar adalah pikiran. Ketika tertidur adalah fisik. Ketika meditasi, karena meditasi itu dapat kita masuk ke ruang maha ilmu dan maha pengetahuan sehingga kita jadi mengerti dan kita mampu untuk menyatakan bahwa kita bersatu dengan Tuhan kita itu dalam konteks meditasi dan membawa kesadaran itu pada kehidupan sehari-hari dalam realita fisik, menjadilah kita orang yang mampu meneladani Tuhan itu dalam sikap kita sehari-hari. Nah, ini juga kajian ini juga mengacu kepada siapa yang kau sangka aku, bukan aku. Aku seperti sangkamu. Nah, kita pahami berikutnya sebagai bahwasanya yang bisa dikenalin pada Tuhan itu adalah bukan fisiknya, karena kita tak mampu melihat fisiknya. Tapi yang bisa dikenalin, yang bisa merasa dekat dengan kita dan menyatu dengan kita adalah sifatnya. Sifatnya sudah terdalilkan. Banyak dalil-dalil untuk mengenal sifat dan namanya itu, siapa Tuhan itu, gitu, eksistensinya bagaimana, gitu. Nah, dari pemahaman itu kita ketemu bahwa Tuhan itu meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada dalam Tuhan itu sendiri. Itu pemahaman tentang esa itu jadinya. Dari kajian-kajian yang dilakukan yang terkonfirmasi dalam meditasi. Sorry hari ini maaf sekali karena saya harus menyampaikan hal ini, takut lupa bagaimana metodologinya, takut teman-teman mempertanyakan tuh bagaimana cara pencariannya, karena dengan 39 episode dengan berbagai hal itu kita terlalu panjang meninggalkan bagaimana metodologi kajiannya gitu. Jadi saya ungkap kembali, mohon maaf ya, jadi banyak waktu yang terbuang untuk hanya menceritakan itu. Kali ini saya akan bercerita tentang apa itu sebetulnya kecerdasan. Pintar, pandai, cerdas, kecerdasan. Apa itu? Tiap hari kita gunakan, tiap hari kita diskusikan, tiap hari kita lakukan penggalian-penggalian tentang apa itu kecerdasan. Yang kita dengar banyak kecerdasan lah, yang selalu disebutnya dengan question gitu. Ada intellectual question, spiritual question, hearing question, watching question, macam-macam banyak. Jadi saya akan menjelaskan dari apa yang saya alami dari pendekatan logis bahwasanya yang namanya pintar, pandai, cerdas, kecerdasan itu sumbernya dari rasa kita. Rasalah kebenaran yang lingkup kerjanya mulai dari fisik melalui indera-indera hingga ke kesadaran keilahian. Walaupun dari fisik, walaupun sampai ke spiritual,
sampai ke keilahian, dia merupakan kebenaran. Jadi itulah sebetulnya sumber daripada pandai, pintar, cerdas itu dari situ. Kecerdasan dari rasa itu. Nah, pintar, pandai, dan cerdik itu domainnya fisik. Baru kesadaran fisik yang bisa menggunakan itu gitu. Jadi gini, kira-kira gini. Mereka ini adalah implementator bagi kecerdasan yang bisa melakukan berikutnya. Jadi gini, kira-kira beda antara pintar, pandai, cerdik, dan cerdas itu begini kira-kira. Pintar, pandai, cerdik itu dia dapat dianukan sebagai orang yang pintar memasak atau pintar bertukang, pintar membangun rumah, pintar memasak, itu mereka. Tapi chef dan desain ahli bangunan yang disebut apakah ahli konstruksi, apakah ahli arsitekturnya gitu, itu disebut sebagai cerdas. Jadi terbagi dua. Sementara cerdas dan kecerdasan itu domainnya spirit ya, bukan fisik. Kesadaran spirit yang membuat adanya kecerdasan itu, yang membuatnya adanya cerdas itu, spirit. Jadi pintar, pandai, cerdik itu implementator bagi cerdas dan kecerdasan itu, gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang pintar, pandai itu memang implementator, memang. Dia sebagai pewujud gitu. Ya, seperti masak, dia tukang masaknya, tapi bukan chefnya. Bukan ahli dalam mengelola rempah-rempah untuk menjadi sesuatu atau melalui bahan-bahan makanan untuk menjadi satu, bukan itu. Dia hanya user untuk bisa melakukan memasak dengan acuan yang ditawarkan oleh chef ini, yang telah diriset oleh chef, yang telah diramu oleh chef, gitu, kira-kira gitu. Sama juga dengan bangunan. Arsitektur sudah merancang keseluruhannya, tukang bangunan melakukannya itu, gitu. Nah, cerdiknya ini dia bisa tugasnya yang cerdik ini tugasnya itu bisa memilih dan memilah gitu. Jadi cerdik itu kalau saya bercanda sama teman-teman saya itu, apa itu cerdik? Cerdas terdidik. Nah, tapi domainnya fisik, cerdas terdidik. Dia cerdas juga. Cerdas yang terdidik. Jadi cerdik dia, saya bilang begitu. Jadi misalnya dia untuk nilai banding misalnya, kecerdikannya bisa kadang-kadang bisa mewujudkan sesuatu dengan di luar nalar kita gitu, sehingga menguntungkan, itu cerdik. Tapi memang cenderung dia agak licik lah, karena dia fisik lah. Nah, bagaimana dengan cerdas? Cerdas itu Cerdas itu kira-kira dia adalah bagian dari rasa yang dapat mengelola pemikiran. Jadi bagian rasa itu, sebentar ya, saya lihat tadi ini, saya sudah tulis, saya lupa aja, takut saya salah menyampaikannya, jadi saya cek dulu. Tadi sudah tertulis di sini untuk di-push ya hari ini sih. Jadi gini, cerdas itu kemampuan mengelola data. Jadi kemampuan untuk mengelola data yang ada dari rasa itu domainnya cerdas. Jadi dia mampu mengelola data yang ada. Data dari mana data itu? Data dari rasa. Rasa yang resnya dari fisik sehingga keilahian. Dari fisik, dari mana rasa mendapatkan informasi ini? Data ini. Dari indera-indera. Apakah indera pengetahuan, apakah indera bekerja, apakah indera spiritual. Saya terpaksa harus mengulang, bahwasanya kita dilengkapi dengan 15 indera terbagi dalam 3 kelompok. Yang nggak biasa pengetahuan ini, tapi itu yang saya temukan. Yang pertama indera pengetahuan, di mana kita bisa mencium, meraba, merasa, mendengar, melihat. Mendengar itu adalah melihat, itu indera pengetahuan.
Dengan melihat kita berpengetahuan, dengan mendengar kita berpengetahuan, dengan mencium kita berpengetahuan, dengan merasa dengan lidah kita berpengetahuan, dengan meraba kita berpengetahuan. Nah, terus satu yang lagi adalah kelompok yang lain adalah kelompok indera bekerja. Indera inilah akan bisa kita melakukan seperti berjalan, memegang, berbicara, buang air besar, buang air kecil, makan dan minum. Ada lagi indera spiritual, berpikiran, nafsu, ego, rasa, dan akal. Nah, indera-indera ini semuanya bekerja atas domainnya pikiran. Gitu. Jadi kesadaran pikiran yang akan mengarahkan kemana pengetahuan yang didapat dari indera ini untuk diarahkan. Itulah kesadaran. Nah, cerdas tadi itu dia pintar mengelola data. Dia tugasnya mengelola data itu. Dia bekerja sama dengan akal, karena akal penyimpan datanya. Jadi dia bekerja sama akal, dia kelola data itu. Jadilah dia mengerti sesuatu itu. Jadi mengerti dia. Cerdas ini menjadikan orang mengerti untuk melakukan sesuatu. Tentu tergantung kecerdasan yang mana. Apakah intellectual question, apakah language question, bahasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali kecerdasan itu. Tapi terhimpun dalam sebuah kecerdasan itu terhimpun dalam induknya adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan sendiri itu adalah merupakan, saya takut salah, jadi saya sudah tulis tadi ini. Kecerdasan sendiri adalah kemampuan untuk merumuskan. Jadi kecerdasan itu kemampuan untuk merumuskan dari data yang ditangkap oleh sang cerdas tadi. Data yang dikumpul oleh sang cerdas tadi, dihimpun oleh sang cerdas itu, dikelola. Siapa yang mengelola ini? Tentu pikiran yang mengelolanya. Nah, mekanismenya begini. Mekanismenya kira-kira begini. Ada data yang ditangkap oleh indera pengetahuan, oleh sebab melakukan indera bekerja, maka dikelola oleh indera spiritual yang dikomandoi oleh pikiran. Dikelola data ini. Siapa yang mengelola data ini? Tentu aspek indera spiritual. Nah, sang cerdas memilih dan memilah data itu. Sang cerdas tadi, si cerdas itu ya. Kenapa orang bisa disebut cerdas? Karena dia bisa memilih data-data, menyimpulkan data-data, bukan menghimpun data-data. Data-data ini harus digunakan untuk sebuah keputusan. Apa yang harus dilakukan, diucapkan, dan dipikirkan. Kira gitu. Terus setelah data ini, tentu datanya dari mana? Dari rasa tadi. Nah, kalau kita mendapat data dari rasa, maka itu kebenaran. Berbeda, oh maaf, smoker, biasalah batuk-batuk dikit, mohon maaf ya. Jadi kembali ke tadi cerdas. Cerdas itu dia jago banget menghimpun data yang akan ditawarkan nanti kepada pikiran. Nah, pikiran setelah dia himpun akal, nafsu, ego, dan rasa untuk mengelola data ini, maka kecerdasan merumuskan itu. Kecerdasan merumuskan itu. Dirumuskan sama kecerdasan, kita harus melakukan ini. Itulah disebut kesadaran. Jadi kecerdasan itu merumuskan sesuatu itu untuk dilakukan, peruntukannya untuk apa nanti ini gitu. Nah, ini kan pengetahuan, kecerdasan ini kan pengetahuan, cerdas kan pengetahuan. Tapi peruntukan itu kesadaran. Nah, tinggal peruntukannya nanti kesadaran apa yang dimiliki oleh pikiran, karena dia yang akan memerintahkan fisik untuk melakukan. Ketika kesadaran pikiran hanya kesadaran fisik yang telah dirumuskan tadi oleh kecerdasan tadi dirumus oleh kecerdasan, maka kesadaran itu tidak harus menjadi sebuah produk yang baik, karena kecerdasan pikiran fisik gitu. Nah, bagaimana kecerdasan ini sebetulnya menghimpun itu terkait dengan rasa? Jadi sebetulnya begini, kecerdasan dan cerdas, hubungan kecerdasan dan cerdas dengan rasa begini. Rasa itu kan sebuah informasi. Sebuah informasi yang terjadi saat itu yang menjadi domain pikiran untuk dilakukan atau diucapkan gitu.
Nah, rasa memberikan informasi itu, baik yang melalui fisik luar diri kita maupun yang ada di kedalaman diri kita. Semua dikasih sama data sama rasa. Nah, berikutnya kecerdasan tadi itu merasakan semua, itulah cerdas. Merasakan semua yang ditawarkan oleh rasa, merasakan dia. Jadi sehingga dia karena dia merasakan, dia bisa menghimpun data itu, ini boleh nih, nggak boleh nih, nggak boleh gitu. Nah, karena merasakan timbullah yang namanya cerdas. Nah, bagaimana kecerdasan terkait dengan rasa? Kecerdasan itu perasaan. Jadi rasa itu perasaan, ada merasakan, merasakannya produknya nanti menjadi keluarnya, outputnya, dibilang kita cerdas. Nah, perasaan, outputnya kecerdasan. Dia menghimpun data ini sehingga dia bisa menghimpun data ini, merumuskan sesuatu. Ini loh, gitu. Nah, tinggal kesadaran yang mana yang dimiliki pikiran. Sehingga apa yang dirumuskan oleh perasaan tadi yang kita sebut sebagai kecerdasan intelektual sangat tergantung kesadaran fisiknya, kesadaran pikirannya. Ketika kesadaran pikiran adalah fisik, ya kesadaran pikiran ya cenderung untuk sebuah hal yang kurang baik lah. Tapi ketika kesadaran pikiran mencapai pada kesadaran jiwa, maka produk yang sudah dirumuskan oleh perasaan tadi yang kita sebut sebagai kecerdasan akan menjadi baik. Dia biasanya akan tegak pada kebenaran. Kepentingannya maslahat. Nah, perkara nanti orang yang menggunakan produk itu untuk lain-lain memang selalu bermata dua kan setiap produksi. Ada baik, ada buruk. Siapa yang bilang smartphone itu buruk? Nggak ada. Semua bilang baik. Tapi ternyata bisa dibuat untuk yang buruk-buruk. Itu memang ada dua mata. Itu tergantung pada kesadaran penggunanya, usernya nanti. Jadi kira-kira begitu saudara-saudaraku, bahwasanya pandai, pintar, cerdik itu domainnya fisik. Dia baru fisik, dia hanya baru user gitu. Baru pengguna dari sebuah temuan yang ditemukan oleh cerdas dan kecerdasan. Nah, sumbernya adalah rasa. Dapurnya mengelolanya itu adalah pikiran, kesadaran spiritual dari mengelolanya. Pikiran bersama jiwa, pikiran bersama akal, nafsu, dan ego mengelola itu. Nah, data yang ditawarkan kepada pikiran melalui akal ini dikelola duluan oleh yang namanya cerdas. Merasakan. Sang merasakan, outputnya cerdas. Merasakan. Perasaan, produknya kecerdasan. Jadi kecerdasan mengelola datanya, merumuskannya, cerdas memilih dan memilah datanya bersama akal dan hal yang lain. Pikiran coba mengkajinya, dirumuskanlah oleh perasaan, outputnya adalah kecerdasan. Kira-kira begitu saudara-saudaraku. Semoga kita mendapat berkah dari pemahaman yang kita dapat sehingga kita tahu. Makanya ketika kita bertanya, saya sudah tahu ini salah, itu salah. Tapi saya kenapa harus melakukan kesalahan? Kenapa enggak kebenaran yang saya lakukan? Itu masalah di pikirannya. Kesadaran pikiran yang akan menentukan peruntukan dari pengetahuan. Salah benar kan pengetahuan, baik buruk pengetahuan. Implementasinya melalui pikiran yang teraplikasi dalam fisik. Nah, kesadaran mana yang dimiliki oleh pikiran itu akan menentukan peruntukan dari pengetahuan itu. Makanya jangan heran kalau kita, gue udah tahu nih salah, tapi gue lakukan juga nggak apa-apa lah, paling dosa gitu. Kenapa? Nah, pertanyaan itu kan timbul sebetulnya kalau kita mengalami hal-hal yang buruk dari yang kita lakukan karena salah itu. Nah, jawabannya adalah karena pikiran berkesadaran fisik. Untuk supaya kita tetap melakukan hal yang kita anggap baik, maka tingkatkan kualitas kesadaran fisik. Dari kesadaran fisik menjadi kesadaran jiwa. Selesailah persoalan kita. Kira-kira begitu saudara-saudaraku. Ini hanya diskusi, tentu saudara-saudaraku
tidak semualah sepakat dengan apa yang kita diskusikan, tapi paling tidak menjadi bahan pikiran kita untuk melangkah lebih maju sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik, lebih benar. Sehingga nggak was-was lagi kita bahwasanya memang kita harus melakukan yang benar. Supaya apa? Ya nggak sayang tadi kecerdasan tadi, cerdas tadi nggak sayang. Pengetahuan yang susahnya dikelola demikian rumitnya, kita hanya gunakan untuk sebuah keburukan. Tetap sehat saudara-saudaraku, sampai ketemu besok dengan kajian yang lain. Tetap sehat dan bahagia, ayo meditasi.